Selamat datang di kanal YouTube Nanofisika. Kali ini masih dalam pembahasan 10 menit mikromagnetika. Kita akan membahas tentang cara mengonversi file ODT atau OMMF data table menjadi file CSV atau comma separated value. Langsung saja teman-teman. Nah, pertama-tama untuk dapat mengonversi ODT menjadi CSV, ini memerlukan satu program khusus yang hanya bisa digunakan lewat Python. Jadi sebelumnya jika teman-teman belum mengunduh Python, teman-teman bisa kunjungi tautan di dalam deskripsi di file website Python ini. Kemudian teman-teman kunjungi downloads, kemudian pilih versi, misalnya versi 3.14, klik download. Kemudian pilih versi Python yang sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya yang ada di layar. Dan untuk mempersingkat waktu, ini saya sudah memiliki Python terinstall di dalam komputer saya. Nah, sekarang kita buka command prompt. Oke. Kemudian ketikkan Python version. Ini untuk mengecek apakah sudah ada Python yang terinstall di komputer teman-teman atau belum. Oke, kalau sudah muncul seperti ini artinya Python sudah terinstall. Sekarang ketikkan pip install ODT to CSV. Oke, ini sudah terinstall teman-teman. ODT to CSV. Ini adalah program yang nanti akan digunakan untuk mengonversi file OMMF data table menjadi CSV. Oke, ini juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini teman-teman. Python stripm pip install ODT to CSV. Jika bagian atas ini, perintah di atas tidak bisa dijalankan di komputer teman-teman. Jika sudah, sekarang kita ketikkan Python stripm ODT to CSV strip help. Nah, ini artinya sudah selesai terinstall. Jika muncul seperti ini, ada deskripsi dari program ini. Kemudian ini juga merupakan dokumentasi dari program ODT to CSV ini. Nah, teman-teman, jadi di sini saya punya satu file contoh ODT. Ini sudah saya hasilkan dari simulasi OMMF yang saya jalankan sebelum membuat video ini. Nah, ini jika file ODT kita buka di Notepad++, maka ini akan muncul seperti ini teman-teman. Ini merupakan data dari hasil simulasi. Misalnya di sini, kolom-kolom ini menyatakan satu parameter dan besaran-besaran yang dihasilkan. Jadi nilai-nilai ini, misalnya kolom ini merepresentasikan nilai dari total energi. Ada juga di sini energi calculation count, kemudian max DMDT, kemudian ada magnetisasi dan sebagainya. Juga di bagian bawahnya di kolom di baris yang ini juga ada satuan dari masing-masing besaran yang direpresentasikan dalam kolom-kolom ini. Nah, kenapa kita memerlukan file ODT ini untuk dikonversi menjadi CSV? Jadi teman-teman, misalnya kita ingin membuka file ODT ini dalam Excel. Nah, ini kita drag ke sini. Nah, ini akan muncul error teman-teman, karena ini bukan format yang diterima oleh Excel. Begitu juga, misalnya di sini saya menggunakan yang namanya LabPlot. Ini mirip Origin Lab Pro, hanya saja ini open source teman-teman. Jadi ketika saya ingin mencoba mengimport file tersebut, nah ini SimODT, kita import ke dalam LabPlot. Kemudian tipe datanya ASCII, data kontainernya spreadsheet. Nah, seperti ini teman-teman. Ada permasalahan, jadi kolom-kolomnya itu tidak dideteksi sebagai kolom karena dia dipisahkan oleh spasi di sini. Jadi ini kita tidak bisa memproses data ini. Ini hanya dianggap sebagai satu baris saja, dianggap sebagai satu kolom dan tidak bisa dibuat grafik, misalnya B terhadap waktu atau magnetisasi terhadap waktu. Jadi ini akan sangat sulit teman-teman. Makanya kita perlu mengonversinya menjadi format standar, yaitu format CSV. Nah, bagaimana caranya? Kita buka lagi command prompt teman-teman, kemudian copy salin lokasi folder di tempat file ODT tadi berada, kemudian ketikkan cd spasi folder tadi, klik enter. Nah, ini kita sudah membukanya. Dan ini di sini ada nama filenya sim.odt. Kita copy saja. Kemudian
kita ketikkan Python strip m odt to csv, kemudian langsung saja kopikan, pastekan dari nama file tadi. Oke, kemudian setelah di enter, ini sudah selesai teman-teman. Ketika di enter dan sudah selesai ini, maka akan muncul namanya sim.csv. Ini sudah selesai teman-teman, sudah kita bisa buka di Excel. Nah, seperti ini. Jadi ini sekarang sudah bisa dibuka di Excel dalam bentuk-bentuk sebentar, nah, bisa diubah menjadi bentuk kolom-kolom seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin grafikkan, kita bisa langsung buat grafik, misalnya grafik 2 dimensi. Nah, ini bisa langsung kelihatan sini. Kita juga bisa, nah pokoknya ini bisa diubah di Excel, bisa dimanipulasi, bisa di edit menggunakan Microsoft Excel. Jadi tidak memerlukan program khusus seperti Origin Lab atau Labplot. Demikian juga ketika nanti file CSV ini kita masukkan atau import ke dalam Labplot atau Origin Lab dan semacamnya. Ini kita bisa, nah ini kolomnya bisa langsung terlihat di sini teman-teman. Jadi ini sudah tidak dianggap sebagai satu baris lagi. Jadi kita bisa grafikkan. Misalnya ini kita designasi sebagai X, kemudian kita simulasikan, maaf, kita grafikkan magnetisasi di sumbu X terhadap waktu. Nah, ini jadi bisa dibuat seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah file CSV. Sudah dikonversi ODT-nya menjadi CSV. Nah, tapi ada beberapa kasus juga teman-teman. Misalnya, ini saya ada satu file ODT yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat dua data header, ada dua kepala tabel seperti ini. Ini biasanya terjadi karena satu simulasi itu di running berkali-kali. Jadi file ODT-nya itu ditumpuk dari simulasi satu ke simulasi yang kedua dan seterusnya. Jadi makanya dalam satu file ODT ini ada dua header. Ini ketika kita coba konversi teman-teman, maka akan muncul error seperti ini karena ada dua table starts, artinya ada dua header di dalamnya. Nah, untuk dapat mengatasi ini teman-teman, kita perlu yang namanya parser mode atau mode parser. Jadi kita ketikkan strip p, tambahkan di belakang sini, kemudian ketikkan new. Nah, ini tidak ada error lagi teman-teman. Jadi p new ini menunjukkan bahwa kita memilih parser modenya itu hanya konversi yang file terakhir saja, ya, yang data terakhir. Jadi yang dikonversi adalah yang di bagian bawah ini. Yang di bagian sini tidak perlu dikonversi karena misalnya itu data simulasi yang tidak dipakai dan sebagainya. Nah, ketika dibuka ini seperti biasa, ini tidak menunjukkan error. Ini juga bisa langsung dibuka di Excel. Nah, ini bisa langsung dibuka di Excel dan tidak ada error. Nah, sedangkan kalau kita ingin memasukkan juga satuan atau unit dari masing-masing nilai di dalam kolom ini, kita juga bisa tambahkan di dalam perintahnya, tambahkan strip K 1. K ini adalah keep unit, jadi satuannya akan tetap dimasukkan dalam CSV. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi satuannya ini akan dimasukkan menjadi baris kedua dari file CSV tadi. Ini kita masukkan dajo, kemudian degree per ns dan sebagainya sesuai dengan besaran yang ada di atas. Oke, mungkin demikian saja teman-teman yang bisa saya tutorialkan kepada teman-teman. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.